Halo guys, gue Troni. Gue lagi ada di kampus nih. Udah lama ya nggak ke FISIP. Seru kali ya kalau kita keliling dulu. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Gue udah di dalam gedung lama FISIP nih. By the way, gue penasaran sih kenapa gedung ini bentuknya bundar dan berwarna orange. Kira-kira ada yang tahu nggak ya asal-usulnya? Kita tanya ke mahasiswa yang ada di sini yuk. Halo guys, gue Troni. Boleh minta waktunya sebentar? Silakan. Gue duduk ya. Kalau boleh tahu, namanya siapa, dari prodi mana, sama angkatan berapa? Perkenalkan, nama aku Sahrul dari Sosiologi Angkatan 2019. Kalau aku Hana dari prodi Sosiologi Angkatan 2019. Gue mau nanya nih, kira-kira kalian tahu nggak sih asal-usul kenapa gedung lama FISIP ini bentuknya bundar? Dari lo dulu deh. Kalau menurut aku secara pribadi, kenapa FISIP itu bundar? Mungkin karena menghemat lahan. Terus yang kedua, kalau sejarahnya secara rinci sih aku nggak tahu ya kenapa itu. Tapi kalau menurut pemikiran aku, FISIP itu bundar agar mudah mahasiswa ketemu dari ujung ke ujung gitu. Itu menurut aku. Oh gitu. Kalau lo? Hampir sama sih, kenapa jadi bundar, mungkin kayak mempermudah akses aja. Jadi ketemunya lebih gampang gitu antara dengan prodi lain, jadi kita bisa kenal satu sama lain, bukan hanya dari prodi kita masing-masing, tapi dari prodi lain juga kita bisa kenal dengan kita bisa interaksi dengan teman-teman dari prodi lain juga gitu. Oh, terakhir nih guys, selain bentuknya yang bundar, gedung lama FISIP ini kan didominasi dengan warna orange nih. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa gedung lama FISIP ini didominasi dengan warna orange? Sedikit jawaban dari aku sih, mungkin itu karena ciri khas ya, membedakan antara fakultas lain dengan FISIP. Yang kedua, karena orange itu adalah kayaknya penyemangat aja. FISIP ini kan sebagai kampus yang dominasinya itu ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi orang-orang yang berada di FISIP itu identik dengan kampus perjuangan. Seperti itu menurut aku. Oh, kalau lo? Kalau dari aku sih, kalau orange itu kan identiknya cerah ya. Jadi kalau dari FISIP sendiri kan itu bebas gitu, kreatif. Jadi mahasiswanya bisa aja nih identiknya dengan mahasiswa yang semangat, kreatif kayak gitu. Oke, terima kasih ya guys. Nah, selain jawaban dari narsum ini, gue juga ada loh jawaban dari narsum yang ada di rumah. Yuk kita lihat. Wah, kalau itu gue kurang tahu nih. Karena kan sebelumnya nggak pernah tuh dapat informasi kenapa gedung FISIP itu bisa berbentuknya bundar. Kalau untuk masalah FISIP kenapa bundar, kayaknya itu disebabkan karena FISIP kan gabungan dari ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi kalau misalnya digabung itu jadi kesatuan bundar gitu. Karena bundar atau lingkaran sendiri punya makna universal dan keseluruhan. Gitu sih kayaknya. Mungkin agar unik aja kali ya, kan jarang tuh ada gedung yang berbentuk bundar. Terus kan bundar juga identik dengan kebersamaan, dan mungkin FISIP menginginkan kebersamaan dari semua mahasiswa atau mahasiswinya serta tenaga pendidikannya untuk mencapai masa depannya lebih baik. Mungkin seperti itu. Kalau tentang warna oranye itu aku juga kurang tahu nih, kenapa FISIP itu semuanya berwarna oranye. Kayaknya menarik nih untuk kita cari tahu. Oranye ya. Menurut aku pribadi, kayaknya masing-masing fakultas emang diwajibkan punya ciri khas masing-masing. Dan FISIP kebagian warna oranye kayaknya. Mungkin karena warna orange itu identik dengan
berenergi, berambisi, dan hangat. Mungkin dari arti itu warna orange digunakan di FISIP yang mengharapkan para mahasiswa dan mahasiswinya untuk berenergi, berambisi, dan saling memberikan kehangatan untuk semua. Mungkin seperti itu. Wah, beragam banget ya jawabannya. Untuk info lebih jelasnya, yuk kita tanya ke narsum ahli. Saladin Ghalib, salah satu guru besar FISIP ULM, mengatakan pada tahun 1984, kampus ULM Banjarmasin mulai dibangun. Dan bangunan pertama yang dibuat saat itu adalah Gedung FISIP, FKIP, dan Rektorat. Gedung FISIP yang bundar diambil dari bentuk bunga teratai dan akan nampak bentuknya jika dilihat dari atas. FISIP mengadaptasi bunga teratai sebagai bentuk gedungnya karena bunga teratai merupakan tanaman yang bisa tumbuh di mana saja dan mampu bertahan di berbagai macam kondisi. Dari filosofi bunga teratai tersebut, FISIP diharapkan dapat menjadi fakultas yang tangguh dan memiliki jiwa pertahanan yang tinggi. Selain itu, FISIP juga identik dengan warna orange. Ini terlihat dari warna bangunan hingga bendera yang dimiliki FISIP. Saladin memaparkan, hal ini telah menjadi ketetapan nasional dari para dekan terdahulu bahwa FISIP pada perguruan tinggi di Indonesia dilambangkan dengan warna orange sebagai warna identitasnya. Warna orange ini diambil dari nama seorang terpelajar asal Belanda bernama William Alexander. Ia dianggap sebagai peletak dasar ketatanegaraan termasuk ilmu politik dan hukum pada abad ke-13 yang dijuluki Prince of Orange. Selain itu, warna orange juga mengandung arti yang sangat mendalam. Warna orange merupakan simbol kehangatan atas sebuah hubungan dan perasaan semangat yang berapi-api. Filosofi warna orange sebagai simbol orang yang suka berpetualang, membangkitkan rasa percaya diri, rasa optimis yang kuat, serta kemauan kuat untuk bersosialisasi. Nah, itu tadi alasan mengapa gedung FISIP bundar dan berwarna orange. Selain gedung ini, FISIP juga punya gedung baru loh. Yuk, ikutin gue. Nah guys, tadi kita udah keliling di gedung lama FISIP dan membahas mengapa FISIP bundar dan berwarna orange. Sekarang gue mau nunjukin nih ke kalian gedung baru FISIP. Penasaran nggak sih kenapa FISIP bikin gedung baru lagi? Dan kira-kira apa ya asal-usulnya? Sambil jalan-jalan, yuk kita tanya-tanya mahasiswa yang ada di sini. Halo guys, gue Troni. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Gue duduk ya. Kalau boleh tahu nih, namanya siapa, dari prodi mana, sama angkatan berapa? Aku Eli dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020. Aku Tiwi dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020. Gue mau nanya nih, kira-kira asal-usul FISIP bikin gedung baru ini apa sih? Kan udah ada tuh gedung bundar yang itu. Kira-kira menurut Eli apa nih? Dari aku sih karena kapasitas mahasiswa dan mahasiswi semakin banyak, makanya dibangunlah gedung baru ini gitu. Terus juga memaksimalkan area lahan kampus Universitas Lambung Mangkurat ini. Oh begitu. Kalau menurut Tiwi? Kurang lebihnya sama aja sih, kan kayak mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat ini, khususnya di FISIP UNLAM ini, semakin tahun semakin banyak. Jadi dibangunlah gedung ini untuk memaksimalkan perkuliahan. Terus juga setahu saya, gedung baru ini jadi pusat administratifnya FISIP ULM. Oh gitu. Terakhir nih guys, kalian tahu nggak sih perbedaan fungsi dari gedung baru sama gedung lama? Dari Tiwi dulu deh. Fungsi gedung baru sama gedung lama ya? Iya. Kayaknya kalau gedung lama itu lebih ke
perkuliahannya, terus kayak sidang skripsinya gitu mungkin, terus kalau administratifnya lebih ke gedung baru. Kalau dari Eli? Setahu aku juga gedung baru ini cuma untuk administratif gitu. Tapi bisa juga untuk perkuliahan, tapi dominannya itu lebih ke FISIP lama. Terus juga kegiatan-kegiatan organisasi sekarang itu juga di FISIP lama. Terima kasih ya guys atas jawaban kalian. Beragam banget ya jawabannya. Untuk info lebih jelasnya, yuk kita tanya ke narsum ahli. Gedung baru FISIP dibangun bukan tanpa alasan. Terkait pembangunan gedung baru FISIP ULM ini, Saladin juga mengatakan alasan FISIP membangun gedung baru karena dari bangunan FISIP lama sudah penuh dan gedung baru dibangun untuk dijadikan gedung birokrasi dan administratif. Selain itu, gedung baru juga dijadikan tempat untuk perkuliahan magister dan untuk gedung lama lebih difokuskan sebagai tempat untuk proses perkuliahan. Nah, udah pada tahu kan guys hal-hal unik dari FISIP, dari gedung lama yang ikonik dengan warnanya yang orange dan bentuknya yang bundar, sampai gedung baru yang berbeda jauh dari tampilannya, warna, dan fungsinya dengan gedung FISIP lama. Yang perlu kalian ingat sih, kalau kedua gedung ini mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau gedung lama diprioritaskan untuk perkuliahan, sedangkan kalau gedung baru diutamakan untuk urusan administrasi. Wah, makin gak sabar ya buat kuliah offline di FISIP lagi. Nah, segitu dulu perjalanan gue kali ini buat ngepoin hal-hal menarik dari FISIP. Sampai jumpa di konten Troni berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya.